Perkenalkan, saya Walidan atau sebagai anak satu. Saya Aji Sindi Panges sebagai anak dua. Saya Muhammad Divandama sebagai bapaknya Bayu Wilianto. Saya Anas Akirawan sebagai ayahnya Aji Sindi. Saya Walidan Kirana Putra sebagai anak korban. Saya Viro Kumasa sebagai bapak dari korban yang paling Saya Maharani sebagai ibu dari korban. Anak Febrian. Halo, saya Ira Putri sebagai Peksos. Halo, saya Eva Robby Bila sebagai pembimbing kemasyarakatan. Halo, saya Fadli sebagai PK. Saya Arif Ramadan sebagai Pak Guru. Saya Kevin Marcelino sebagai Pak RT. Saya Gading Daldo Resdan sebagai tokoh agama. Saya Kanit Reskrim Polda Metro Jaya Diki Maulana Pratama sebagai Kepolisian Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini dengan kesibukan Bapak dan Ibu, yang mana pada siang hari ini kita memiliki agenda untuk melaksanakan rapat koordinasi. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya di sini sebagai fasilitator dari pihak kepolisian. Nama saya Diki Maulana Pratama yang akan mendampingi bagaimana jalannya sidang koordinasi atau rapat koordinasi pada siang hari ini. Di sini sudah hadir beberapa perwakilan dalam pelaksanaan rapat koordinasi yang akan dilaksanakan. Di sebelah kanan saya ada Bapak Farobi dan Bapak Fadli yang perwakilan dari pihak pembimbing kemasyarakatan yang nantinya akan membuat rekomendasi terkait bagaimana untuk hasil dari rapat koordinasi pada siang hari ini. Di sebelah kiri saya ada Ibu Ira yang mana nantinya akan memberikan pandangan dari sudut Peksos yang akan menghadapi bagaimana rapat koordinasi pada siang hari ini. Serta ada juga perwakilan dari sekolah yang sudah diwakili oleh Bapak Arif sebagai Bapak Guru dari anak serta anak korban yang ada pada rapat koordinasi pada siang hari ini. Selanjutnya ada Bapak RT. Terima kasih Bapak sudah hadir pada siang hari ini yang merupakan Ketua RT dari tempat tinggal anak-anak dan anak korban. Selanjutnya ada Bapak Ustadz yang sudah hadir, terima kasih Bapak. Serta ada pula Bapak Devan dan Bapak Anas sebagai orang tua dari anak Bayu Willy dan anak Aji Singgih. Serta ada pula Bapak serta Ibu dari anak korban Febrian, Bapak Piero dan Ibu Maharani. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Baik, untuk memulai acara pada siang hari ini ada baiknya kita pimpin dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Sudah selesai. Semoga kita bisa melaksanakan rapat koordinasi ini dengan hasil yang terbaik atas apa yang sudah terjadi terhadap keluarga Bapak Piro dan keluarga Bapak Devan dan keluarga Bapak Anas.
Baik, langsung saja saya akan menyampaikan bagaimana dari awalnya terjadi sehingga perlu dilaksanakan rapat koordinasi pada siang hari ini. Baik, perlu diingatkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kita di sini berada berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana di sini akan mengutamakan kepentingan anak, bukan dari salah satu pihak. Jadi nanti kita akan melaksanakan rapat koordinasi dengan memperhatikan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari anak, baik dia sebagai korban ataupun pelaku, yang mana nanti kita berikan rekomendasi-rekomendasi hingga keputusan yang paling final, yang mana tetap mengutamakan kepentingan bagi para anak kita. Untuk awalan di sini saya akan membaca hasil dari BAP yang sudah saya laksanakan. Di sini secara lebih umum bahwasanya dari 3 anak kita, yaitu anak Bayu, anak Aji, dan anak Febrian ini merupakan teman bermain bersama di kampungnya. Nah, mereka ini pada saat hari Minggu libur sekolah, anak Febrian ini mengajak anak Bayu Willy untuk bermain PS, yang mana memang pada saat itu PlayStation menjadi permainan favorit mereka. Dan ternyata pada saat permainan, anak Bayu Willy ini mengalami kekalahan yang terus-menerus dan menjadi bahan ejekan oleh anak Febrian. Dan mungkin di sini anak Bayu Willy merasa tidak terima atas ejekan yang sudah disampaikan oleh anak Febrian, sehingga ada rasa sakit hati, ada rasa marah yang ingin disampaikan. Tetapi anak Bayu Willy ini tidak langsung mengutarakan rasa sakit hatinya kepada anak Febrian, karena di sebelahnya ada anak Aji yang pada saat itu sedang bermain juga. Di situ anak Bayu Willy mengajak anak Aji untuk memukul anak Febrian, sehingga anak Febrian mengalami luka-luka di bagian pelipis dan perlu diobati. Mungkin itu kronologis secara umum yang terjadi, dan akan saya konfirmasi terlebih dahulu kepada anak korban dan anak terkait bagaimana kronologis yang sebenarnya terjadi. Baik, sebelumnya saya akan bertanya kepada anak Febrian, bagaimana keadaan Anda sekarang? Baik, selamat siang Bapak Biro. Siang Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada anak Febrian. Ya silakan. Anak Febrian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Oke, terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Kalau boleh diulang kembali, tolong. Sebenarnya pada hari Minggu anak Febrian bermain PlayStation bersama anak Bayu dan anak Aji ini, yang terjadi dari awal bagaimana? Tadi kan waktu Minggu kan saya kan ngajak si Boy Willy buat main PES di rental. Itu saya main 2 jam. Nah, itu kedapatan main 5 game lah. Nah, dari 5 game ini 1 kali saya kalah, tapi yang lain tuh menang. Tapi ya namanya kan teman deket kan. Jadi saya bercanda sama Boy Willy, tapi ternyata tuh Boy Willy nggak terima, malah saya dipukul. Dipukul apa aja? Ceritain aja semuanya di sini. Perkara kalah masa langsung mukul Pak? Kan nggak adil buat anak Iya, saya. kamu Sampai ceritain dulu. luka seperti ini, Tolong, belum sembuh nih anak Jadi saya. pukul apa aja? Ceritain aja semua di sini. Ya. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Jadi kan saya kan waktu selesai main kan mau pulang, terus dihadang sama si Boy Willy sama namanya itu satu Aji. Jadi waktu saya di gang, tiba-tiba saya ditahan
ditahan badannya sama si Aji, terus dipukulin bagian sini sama perut. Waktu itu saya mau ngelawan tapi kan karena 2 orang kan saya nggak bisa Pak, jadi saya cuma bisa pasrah. Tahu-tahu udah terbang gini tuh. Jadi kondisi anak saya masih lebam-lebam semua Pak, karena dipukuli perkara kalah game Pak. Sebelumnya bapak dan ibu ini tahu kalau anak Febrian telah menerima kekerasan dari anak Bayu Willy dan anak Aji kapan? Jadi waktu itu anak saya itu habis main, papinya memang main PS Pak. Pulang-pulang udah berdarah pelipisnya sama baunya mukanya. Saya tanyain lah di situ, langsung dijawab tadi katanya seperti yang dijelaskan. Main PS, perkara anak saya sering menang, terus cuma bercanda aja. Si Bayu Willy dan Aji ini nggak terima, tapi nggak terimanya berlebihan Pak, sampai dipukulin. Kan nggak perlu seperti itu sebenarnya, cuma perkara main PS. Mereka juga teman di sekolahan Pak, tapi cuma gara-gara main PS anak saya jadi kayak gini. Nggak cuma luka di fisik aja, ini juga ada visumnya. Terus dia juga trauma pasti, takut berteman dengan mereka lagi, takut bertemu dengan mereka lagi karena sudah mengalami pemukulan. Oh, jadi bapak bawa revisi? Ada Pak, silakan dicek sendiri Pak. Baik, dari hasil visum tersebut dinyatakan oleh dokter bagaimana? Kalau dari visum ini Pak, itu memang ada lebam di muka sama di pelipis ini sobek Pak. Tapi yang sebenarnya nggak dijahit, tapi tetap robekannya cukup besar. Indikasinya pemukulan menggunakan tangan kosong atau menggunakan benda tumpul atau bagaimana dari hasil visum? Kalau dari hasil visumnya benda tumpul, tapi saya nggak tahu apa pakai benda tumpul atau mungkin pakai tangan kosong Pak. Tapi dilihat dari hasil lukanya itu cukup parah, walaupun tidak dijahit. Anak Febrian melihat nggak pada saat itu dipukulnya menggunakan apa? Pakai kayu Pak, Cuma pakai kayu, nggak lihat lain. ingatnya pakai kayu Pak. Karena mungkin anak saya masih trauma Pak, jadi nggak mau mengingat kejadian kemarin tuh Pak. Baik, sudah kita dengarkan bersama bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bagaimana keterangan yang sudah diberikan oleh anak Febrian terkait apa yang sudah diterima pada hari Minggu setelah bermain PlayStation bersama anak Bayu Willy dan anak Aji Singgi. Di sini mari kita coba dengarkan dan konfirmasi ulang terkait sisi dari anak Bayu Willy dan anak Aji Singgi terkait kejadian yang terjadi. Selamat siang Bapak Devan dan Bapak Anas. Selamat siang Pak. Terima kasih sudah sempat hadir di rapat koordinasi pada siang hari ini. Saya izin untuk bertanya kepada anak-anak Bapak terkait apa yang terjadi dengan anak Febrian. Apakah diperkenankan? Silakan. Anak Bayu, anak Aji, gimana hari ini keadaannya? Sehat Pak. Sehat-sehat Pak. Oke, kalau boleh tahu, apakah kalian kenal dengan anak Febrian? Ya Pak, teman main saya. Apakah satu sekolah juga? Satu sekolah Pak. Jadi saya sudah mendengarkan bersama cerita dari anak Febrian, dari sisi anak Febrian terkait apa yang sudah terjadi. Saya ingin menjunjung asas keadilan di sini. Saya ingin mendengarkan dari anak Bayu dan anak Aji bagaimana yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Jadi Pak, hari Minggu kemarin saya diajak main Pak sama Febrian Pak. Nah situ saya ajak lagi teman saya Pak, si Aji Pak. Kami main PS Pak, di rental PS dekat rumah Pak. Nah di situ kami main PS Pak, main 5 game Pak. Dan di situ saya kalah Pak, banyak 4 kali.
Nah di setiap kala itu Pak, si Febriani sering ngejekin saya Pak. Bahkan saya didorong-dorong gitu Pak. Saya nggak terima Pak. Saya kesel Pak. Setelah dari itu saya ajak teman saya Aji Pak buat bawa Febriani Pak ke tempat sepi Pak di belakang rental itu Pak. Di situ saya pukul Febrian Pak. Baik, sekarang saya ingin bertanya kepada anak Haji. Iya Pak. Pada saat diajak oleh anak Bayu dan untuk bermain bersama anak Febrian, di situ anak Haji bermain bersama atau menyewa atau merental sendiri? Saya merental sendiri Pak, di sebelah. Lalu masih ingat tidak ajakan dari anak Bayu untuk menganiaya anak Febrian seperti apa? Awalnya sih saya lagi main ya Pak, tapi ketika mereka sudah selesai, si Bayu ini nyamperin saya Pak. Dia kayaknya muka-muka kesel gitu loh Pak. Terus dia ngajak saya untuk bantu dia buat ngajar si Febrian ini Pak. Jadi ya mau nggak mau saya mau ikut lah Pak, karena Bayu juga kan teman saya. Gitu Pak. Di situ anak Haji ikut menganiaya atau bagaimana? Saya sih suruh dia cuma suruh megangin aja Pak. Apa benar anak Bayu di situ anak Haji hanya memegang anak Febrian? Iya Pak, saya yang pukul. Enggak. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini kita sudah mendengar keterangan dari anak Bayu, anak Haji, serta dari anak Febrian. Mari kita sama-sama coba cari jalan keluar dengan mendengarkan pendapat dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir dan menyempatkan untuk melakukan rapat koordinasi ini. Ingat, di sini kita melaksanakan rapat koordinasi berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana mementingkan kepentingan anak, bukan dari salah satu pihak. Jadi tidak ada korban dirugikan, tidak ada pelaku diuntungkan, atau sebaliknya, kita mencari kepentingan bersama dari anak-anak kita. Bisa diterima Bapak dan Ibu? Bisa Pak. Untuk pertama kita akan mendengarkan pendapat dari Peksos Ira yang sudah mendengarkan kronologis dari kejadian pada minggu kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ira Putri BR Sembiring selaku Peksos untuk kegiatan rapat koordinasi pada siang hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan hasil asesmen terhadap anak korban, yang dimana dalam perkara perkelahian yang melibatkan anak karena persoalan kalah dalam permainan game atau PS. Dari hasil asesmen yang saya lakukan, dimana yang pertama, anak korban mengalami luka ringan akibat peristiwa tersebut. Namun yang dapat menonjol adalah dampak psikologisnya. Anak merasa terkejut, takut, dan malu karena dipukul oleh temannya hanya karena masalah sepele. Perasaan ini sempat membuat anak korban enggan masuk sekolah dan malu untuk berteman kembali kepada teman-temannya. Yang kedua, anak korban menyatakan bahwa awalnya mereka hanya bermain game atau PS tersebut dan adanya salah komunikasi yang mengakibatkan mereka berdua saling ejek antar teman seperti biasanya. Namun anak tidak menyangka bahwa hal tersebut berujung pada kekerasan fisik.
Dari sisi keluarga, orang tua korban mengaku kecewa atas tindakan kekerasan tersebut, namun tidak berniat membawa masalah ini ke ranah hukum lebih lanjut. Mereka lebih berharap anak pelaku bisa menyadari kesalahannya dan ada jaminan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga keputusan hari ini menjadi titik awal yang baik bagi pemulihan kedua belah pihak, anak dan lingkungan sosialnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Kami berdua adalah perwakilan dari Balai Pemasyarakatan yang perannya sebagai PK, pembimbing kemasyarakatan. Di sini saya dan bersama Bapak Farobi memiliki tugas untuk mendampingi anak-anak yang kemarin pada proses litmas kami untuk mendampingi mereka dalam proses rapat koordinasi bagaimana nanti kita bersama dengan pihak kepolisian dan Peksos dan mungkin dari bagian yang lain bagaimana untuk menemukan solusi atau jalan tengahnya agar masalah ini bisa diselesaikan dan tidak sampai untuk mereka anak-anak ini dibawa ke ranah jalur hukum. Begitu Bapak. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwasanya di sini kami akan membantu kepada anak-anak yang mengalami permasalahan kemarin sesuai hasil litmas kami. Ya Pak Farobi kemarin. Ya benar. Berdasarkan hasil litmasnya kemarin memang 2 anak. 3 anak ya Pak? Kondisi ini 2 anak Pak. Ya. 2 anak. Jadi mohon maaf sebelumnya. Di sini kami ini sebagai pendamping di sini pendamping sebagai dari anak sendiri, di mana posisi kami sendiri bukan membela kesalahan si anak, tapi di sini kami adalah membela hak anak, yang mana hak anak ini sudah ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana dalam setiap melakukan sebuah rapat koordinasi atau diversi, kita wajib mementingkan kepentingan anak dan harus tetap menjunjung tinggi hak-hak anak yang harus kita perjuangkan. Maka dari itu kita hadir di sini adalah untuk membela hak anak yang ada pada rapat koordinasi kali ini. Ya, saya lanjutkan. Sebelumnya izin Pak, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada orang tua pelaku. Sebelumnya Bapak mengetahui tidak terkait kejadian ini bahwasanya anaknya telah melakukan pemukulan kemarin kepada rekan teman sepermainannya, kepada mungkin salah satu kepada Bapak Devan mungkin? Ya baik, terima kasih untuk waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya jujur saya mengetahui anak saya melakukan tindak kekerasan kepada temannya, pada di Febrian ini pas dia pulang ke rumah. Saya tanya dia kok murung di aja kenapa, katanya ada masalah sama temen. Nah setelah itu saya tanya lagi masalah apa, masalah karena main game katanya. Iya kan dia main game ya? Ya. Jadinya saya selaku orang tua mewakili ibunya Adik Bayu juga yang saat ini sedang bekerja di pabrik, karena kan saya buruh pabrik, ibunya juga buruh pabrik. Kami mohon maaf untuk keluarga di Febrian, kepada Pak Piro dan Ibu Marani, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kesalahan kami. Kalau dari saya seperti itu Pak Jim. Dari Bapak Anas, sebelumnya tahu juga atau dapat informasi dari Bapak Devan? Nah, kalau saya karena di sini kan saya di rumah juga jarang. Saya ini sebagai supir Pak. Saya di rumah tuh hitungannya apa ya? Waktunya banyak di jalan gitu. Waktu saya tinggal bekerja sebagai supir itu, mungkin anak saya melakukan kesalahan tersebut, jadi saya juga nggak tahu kenal. Tiba-tiba kemarin malam, Ya. Pak Devan ini
sebagai ayah dari bayi ke rumah saya memberitahu kalau ada laporan polisi. Kan saya kaget, anak saya kenapa? Ini anak saya sudah cerita sama saya. Ya sudah, saya dijelaskan sama Pak Dewan ini, akhirnya ya udah saya mau nggak mau saya harus kesini. Ya sebenarnya saya walaupun ini sebenarnya saya juga harusnya cari kerja, cari uang karena saya sendiri yang bekerja. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya, saya terima. Sekarang saya ingin bertanya kepada pihak keluarga korban. Sebelumnya, apakah juga sudah mengetahui terkait kejadian ini, Pak? Dan apakah ada permintaan maaf dari pihak keluarga anak yang menjadi teman rekan pihak keluarga korban? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Dari pihak orang tua Febrian mungkin bisa jelaskan. Kalau permintaan maaf sendiri itu sebenarnya ada, Pak. Tapi kan saya juga nggak mau cuma dimintain maaf. Anak saya ada bekas lukanya, terlebih lagi traumanya, dampak psikologisnya. Saya yang mau tuh si anak ini, teman anak saya ini, ya dapet lah apa ya istilahnya seperti tindakan lah untuk buat mereka sadar dan menjamin bahwasanya itu nggak terjadi lagi di anak saya maupun anak-anak yang lainnya. Di bagian mana, Pak? Luka-luka lebam-lebamnya? Kalau di lebamnya tuh yang paling parah, kalau cuma lebam di badan, Pak. Tapi yang paling parah, yang luka robek itu di bagian pelipis anak saya, Pak. Itu sudah diobati, Pak? Sudah. Ini juga ada hasil visumnya. Saya kemarin dari rumah sakit juga sudah selesai pengobatannya. Itu juga saya mau minta pertanggungjawaban karena itu kerugian material saya dengan anak saya, Pak. Oke. Apakah dari pengobatan tersebut ada kwitansi dari rumah sakit, Pak? Ada Pak, kemarin kami visum dan ini Pak aplikasinya. Oke, boleh saya lihat? Permisi. Itu Pak kwitansinya, Pak, sekitar 2 juta. Disitulah saya juga agak sedikit keberatan juga, Pak. Uangnya cukup banyak. Ya, saya paham, Pak, kondisi anak-anak mereka juga harus sekolah. Tapi saya maunya tetap mereka tuh dikasih tindakan yang buat mereka itu sadar. Nggak cuma ya permintaan maaf atau ganti rugi aja. Menurut saya itu nanti nggak ada efek ke anaknya, Pak. Jadi saya intinya mau kalau si anak ini adalah tindakan yang bisa buat mereka nih sadar dengan kesalahan yang mereka lakukan. Baik, untuk sementara pendapat Bapak kami tampung terlebih dahulu sebagai masukan. Mungkin nanti akan saya kembalikan ke Pak Polisi, mungkin bisa nanti dicari jalan tengahnya terkait permasalahan ini, kesepakatannya bagaimana. Mungkin begitu. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih untuk perwakilan dari PK yang sudah memberikan statement juga, dan untuk keluarga anak Febrian mohon lebih sabar lagi ya, nanti kita cari jalan kesepakatan bersama. Ingat, di sini kita tidak mencari siapa yang di sini kita cari jalan untuk kepentingan anak. Jadi mana yang terbaik itu kepentingan anak. Semoga nantinya bisa terus berjalan dengan lancar. Ada dari pihak sekolah, ada dari Pak RT serta dari tokoh agama yang mana mereka juga berkumpul bersama anak-anak kita. Mereka juga tahu bagaimana tingkah laku anak kita dan perlu kita dengarkan bagaimana jalan yang terbaik atas rapat koordinasi pada siang hari ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Aris, Bapak Kevin, dan Bapak Aldo. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Aris terlebih dahulu. Apakah benar 3 anak ini bersekolah di tempat Bapak bekerja? Benar, benar. Untuk Pak RT, apakah mereka ini adalah warga dari Bapak?
Ya betul, mereka bertiga adalah warga dari saya yang kebetulan rumahnya juga berdekatan dengan saya ketiganya. Untuk Ustadz Abdul, saya juga mendapatkan informasi bahwa mereka ini sering bersama saat berangkat madrasah dan mengajar agama. Betul Bapak, kebetulan mereka satu madrasah dan sering berangkat bersama. Mungkin itu yang akan saya ingin tahu, dan supaya lebih dalam lagi dari Peksos dan BK mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait, mungkin karena mereka kan juga sudah tahu dan sempat hidup bersama dengan anak-anak kita di sini, mungkin mereka yang tahu tingkah laku mereka, jadi di sini kita coba ulik lebih dalam. Oke, baik. Di sini saya perwakilan dari PK ingin menanyakan perihal bagaimana kehidupan anak saat bersekolah. Pak Arif, waktu sekolah antara anak korban sama anak, kehidupannya di sekolah bagaimana, Pak? Izin Bapak, Ibu sekalian, saya sebagai guru anak di sekolahan, kebetulan mereka ini sebenarnya satu kelas dan ketiga-tiganya ini menurut saya aktif di sekolah, kemudian mereka juga tidak pernah membolos, kemudian ketika ada tugas mereka juga menyelesaikannya dengan baik, terutama untuk anak Bayu dan anak Aji. Keduanya ini mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Jadi nilai keaktifannya mereka ini berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Dan untuk ketiga anak ini, menurut saya mereka ini sebenarnya dekat hubungannya, akrab gitu loh. Makanya sangat Baik, dengan kata lain mereka berteman dengan baik ya Pak ya? betul, Pak. Baik, saya juga ingin bertanya kepada Bapak RT ya. Ya betul, saya di lingkungan mereka tinggal. Baik, selaku Bapak RT di lingkungan mereka tinggal, sepengetahuan Bapak, kegiatan mereka mungkin dari perilaku mereka, apakah mereka pernah bikin masalah atau keonaran mungkin di lingkup RT Bapak, mungkin pernah ada catatan atau? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kebetulan mereka bertiga ini rumahnya berdekatan dengan saya, jadi saya tahu bagaimana keseharian mereka. Sepengetahuan saya, ketiganya ini tidak pernah berbuat aneh-aneh atau melakukan suatu masalah, dan mereka bertiga juga anak-anaknya baik, sopan. Saya kan sebagai ketua RT, saya sering berkunjung ke rumah-rumah warga. Saat saya bertemu dengan salah satu dari ketiganya, pasti mereka menyapa saya, dan saya melihat juga kepada warga-warga yang lain, ketiganya baik, mereka sering menyapa. Dan sepengetahuan saya memang ketiganya ini sebenarnya sudah berteman sejak lama dan akrab. Kejadian ini jadi saya agak sedikit kaget karena mereka berteman tapi kok malah melakukan tindakan tersebut gitu Pak. Oh, begitu. Berarti dalam arti mereka ini memang anak yang baik ya Pak? Tidak ada, maksudnya tidak pernah bikin masalah di lingkungan. Betul, mereka anak yang baik dan juga rajin beribadah. Saya kan kebetulan juga sering sholat waktu di musola lingkungan kami. Saya sering menjumpai mereka baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya juga mereka pasti ada di sana, mereka bertiga. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Kemudian saya juga ingin bertanya kepada Bapak Ustadz selaku Ustadz di RT setempat ya Pak. Baik, mereka untuk kegiatan mungkin kegiatan keagamaan atau sholat atau ibadah mereka bertiga ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi untuk mereka bertiga ini kebetulan juga kami selaku pembimbing mereka juga di madrasah. Untuk ketiganya memang mereka juga mengikuti kegiatan di madrasah kami.
Dan dapat dikatakan mereka bertiga ini mengikuti kegiatan dengan baik, yang mana mereka tidak pernah melakukan kesalahan ataupun perbuatan yang sifatnya melanggar selama menjalani pendidikan di madrasah. Oleh karenanya untuk dari kami madrasah menyarankan bahwasanya mereka ini, namanya anak-anak juga mungkin kemarin masih terbawa emosi atau apa. Jadi untuk kami dari madrasah akan lebih menanamkan nilai-nilai keagamaan, terutama tentang nilai kepedulian dan kasih sayang, yang akan selanjutnya materinya akan kami perdalam dan kami berikan tambahan untuk ketiganya ini. Jadi supaya Dik Bayu dan Dik Aji ini bisa lebih menghargai Dik Febrian, dan Dik Febriannya juga bisa lebih menghargai Dik Bayu dan Dik Aji. Baik Pak, terima kasih dari bapak-bapak semuanya. Mungkin penjelasan yang menjadi tambahan bagi kami bagaimana untuk menentukan solusi pada permasalahan ini. Saya serahkan kembali kepada Bapak Diki selaku pihak dari kepolisian. Mungkin Pak silakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Arif, Bapak Kevin, dan Bapak Aldo atas statement ataupun pendapat yang sudah diberikan berkaitan dengan rapat koordinasi pada siang hari ini. Baik, setelah mendengar dari jawaban bapak-bapak sekalian, sekaligus melihat kondisi pekerjaan yang bapak lakukan sekarang, kira-kira nih berapa yang dapat bapak berikan kepada keluarga korban sebagai ganti pengobatan terhadap anaknya? Baik Pak, kira-kira kalau hasil diskusi saya sama Pak Anas selaku Bapak dari DAG, kami bersedia sanggup semampu kami, bersedia 500.000. 500.000. Siap. Bagaimana Bapak Pero? Apakah keberatan? Anak saya kerugiannya banyak, bukan hanya material, fisik, mental. Kami cuma butuh dikembalikan secara material itu pun cuma 2 juta Pak. Harusnya bisa dipenuhi 2 juta itu, nggak lebih. Itu biaya pengobatan Pak, bukan saya sama anak saya yang minta lain-lain, cuma pengobatan itu. Masa nggak bisa? Kan ini atas perbuatan anak bapak semuanya. Mohon untuk ditanggung jawab atas perbuatan anak bapak. Kami maunya tetap 2 juta sesuai dengan hasil visum itu Pak. Dan kwitansinya juga terbukti 2 juta Pak, tidak melebihi. Supir. Oke, baik Bapak. Ibu Maharani tetap menginginkan 2 juta Pak. Bagaimana Pak? Apakah masih keberatan ataukah ada penambahan dari 500 tersebut Pak? Ya, baik. Saya mohon izin deh, Bu Maharani, Pak Vero, saya mohon mengerti kondisi saya karena Pak Devan ini, dan mohon berikan keringanan. Kalau tidak, mungkin kami bisa mengusahakan besar 1 juta rupiah. Mohon diterima. Bagaimana Bapak Ibu? Ya udah Pak, gini aja Pak. Ya mau gimana lagi, memang ya saya ngerti juga lah. Tapi saya terima uangnya 1 juta. Tapi dengan catatan anak tersebut juga harus mendapatkan yang tadi saya bilang, tindakan yang bisa buat mereka tuh sadar, nggak akan mengulangi lagi. 1 juta itu berarti Bapak Anas 500, sama Bapak Devan 500 ya Pak? Ya itu terserah mereka. Pokoknya saya mintanya 1 juta. Kira-kira Bapak Devan sama Bapak Anas kapan ada waktu untuk bisa membayar uang tersebut sebagai ganti kerugian? Oke. Baik, Bapak Piero sudah menyetujui kalau ganti kerugian 1 juta. Kira-kira Bapak Devan sama Bapak Anas kapan tengah waktu untuk bisa membayar kerugian tersebut? Siap. Jujur Pak, ini sebelumnya kan saya sama Pak Anas kan sudah setuju untuk memberikan ganti rugi sebanyak 500.000. Ini saya sudah mengusulkan 250 dari saya dan 250 dari Pak Anas. Ini kami berikan dulu, untuk kekurangan 500.000-nya kami berikan hari Senin minggu depan. Bagaimana? Gimana Pak Piero? Iya, nggak apa-apa. Siap. Terima kasih banyak atas permintaan maaf yang telah diterima dan atas ganti rugi yang telah diterima.
Saya terima ya Pak. Baik, untuk selanjutnya kami dari pihak PK dan pihak kepolisian akan membuka sebuah surat keputusan terhadap proses rapat koordinasi ini yang nantinya kita akan menandatangani bersama kesepakatan kita bersama ini yang disaksikan oleh banyak orang, sehingga surat tersebut dapat dikatakan sah secara hukum. Baik, alhamdulillah sudah kita dapatkan bersama kesepakatan terkait rapat koordinasi pada siang hari ini yang alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dari kedua belah pihak, keluarga Bapak Devan, keluarga Bapak Anas, serta dari keluarga Bapak Ibu Maharani sudah menyepakati bahwa akan ada ganti rugi yang diberikan oleh orang tua dari anak bayi dan anak haji kepada orang tua dari anak Febrian sebesar 500.000, dan menjadi catatan bagi kita semua, mungkin baik dari PK, dari Peksos, dari orang tua terlebih khusus, serta dari tokoh masyarakat mulai dari Pak RT, Bapak Guru, serta Ustadz yang ada di lingkungan anak, supaya tetap bisa menjaga dan menjamin tidak adanya kejadian seperti ini lagi, karena bagaimanapun mereka ini adalah anak kita. Kita melaksanakan rapat koordinasi ini bukan untuk mencari tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di sini tetap ada asas yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana harus mengutamakan perlindungan anak. Mungkin itu yang disampaikan, dan nanti akan kami buatkan surat keputusan dari PK terkait hasil dari sidang ataupun rapat koordinasi pada siang hari ini. Apabila ada salah kata dan kurangnya penyampaian, saya sebagai fasilitator Diki Maulana Pertama mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu sudah menyempatkan untuk hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengakhiri sesi ini boleh kita untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alhamdulillah kita sudah mendapatkan keterangan untuk kepentingan anak kita bersama. Saya ingatkan kembali untuk keluarga Bapak Evan dan keluarga Bapak Anas yang masih ada tanggungan untuk ganti rugi. Kalau masih tidak ditepati, jangan sampai kepercayaan yang sudah diberikan kepada bapak-bapak di sini untuk keluarga Bapak Biro dan Ibu Maharani, terima kasih sudah berbesar hati untuk mementingkan kepentingan hak anak kita. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita ucapkan alhamdulillah untuk hasil yang maksimal. Alhamdulillah, ada baiknya kita bersalaman bersama keluarga Bapak dan Ibu Anas sekali terima kasih Bapak. Terima kasih.